Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping mengertakkan giginya, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan api di sekitarnya menjadi semakin ganas, dan terus-menerus disertai pusaran api. Ketika Chen Ping merasa kecepatan jatuhnya tubuhnya telah melambat, dia menyadari bahwa dia telah mencapai dasar. Pusaran api yang besar, seperti sabit kematian, terus melewati Chen Ping. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk mengendalikan nafasnya. Sudah sulit baginya untuk menahan api di dasar sungai magma. Jika dia tersedot ke dalam pusaran air, dia pasti akan hancur. Nak, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Suara Penatuatu terdengar. Chen Ping melihat bahwa Penatuatu selalu berada di belakangnya seperti plester kulit anjing, dan sekarang dia berada di depannya. Tidak mungkin aku membiarkanmu menangkapku, jadi menyerah saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melirik pusaran api dan menuju pusaran api dengan tegas. Penatuatu terkejut, dia tidak mengerti bahwa Chen Ping meninggal jauh di pusaran api, tetapi dia tidak membiarkan dirinya membunuhnya. Begitu tubuh Chen Ping mendekati pusaran api, dia tiba-tiba tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar. Penatuatu memperhatikan tanpa daya, tetapi tidak berani bergerak maju. Dia tahu bahwa jika dia tersedot ke dalam pusaran api, dia pasti akan mati. Biarpun itu mayat, aku akan mengambilnya kembali dan mengambil hadiah dari aliansi penyegel iblis. Penatuatu mendengus dingin dan menunggu Chen Ping dengan tenang. Saat Chen Ping ditarik ke dalam pusaran api, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan cahaya api menyala di matanya. Bintang sumber api di tubuh Chen Ping bersinar dengan putus asa. Meskipun kekuatan api asli Chen Ping melawan dengan gila-gilaan, dia masih merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh pusaran api ini. Penatuatu memperhatikan dengan tenang dari luar, dengan cibiran di wajahnya. Ketika Chen Ping merasa tidak tahan lagi, dia tiba-tiba melepaskan boneka itu. Dia dengan santai mengeluarkan esensi api pamungkas dari boneka itu. Tanpa esensi api pamungkas, boneka itu langsung hancur oleh pusaran api. Dengan Ultimate Fire Essence di tangannya, Chen Ping tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Sejumlah besar energi api diserap oleh Ultimate Fire Essence. Meski bonekanya hancur, Chen Ping masih aman saat ini. Chen Ping juga bertaruh dan menaruh harapannya pada roh api tertinggi ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif memasuki pusaran api? Chen Ping memanfaatkan momen ini dan dengan cepat menggunakan tubuh api sejati, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran Chen Ping. Tubuh Chen Ping juga mulai menyerap energi api, dia menggunakan api ini untuk meredam tubuh fisiknya. Chen Ping dengan rakus menyerap energi api, dan ketika Penatuatu memandang Chen Ping, dia benar-benar duduk bersila dengan lutut bersilang dan tidak dihancurkan oleh pusaran api. Dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Chen Ping untuk bertahan hidup di pusaran api yang dahsyat ini. Dan tampaknya pusaran api tersebut tidak membahayakan Chen Ping. Saat Chen Ping terus menyerap api, tubuh api sejati menyebabkan ruang hampa terbentuk di sekujur tubuhnya. Pusaran api yang besar perlahan melemah, dan pusaran itu akan segera menghilang. Sial, itu sungguh aneh. Wajah Penatuatu penuh dengan kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat memahami kemampuan seperti apa yang dimiliki Chen Ping. Seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan akan menghilang. Tapi Penatuatu sudah siap saat ini. Begitu pusaran api menghilang, dia akan segera menyerang Chen Ping. Dan Chen Ping juga memperhatikan bahwa pusaran api perlahan menghilang. Jadi tubuhnya terus bergerak, dan pusaran api juga bergerak bersama Chen Ping. Segera, Chen Ping bergabung dengan pusaran api besar lagi. Ketika Penatuatu melihat ini, dia sudah sangat marah. Pusaran api ini bisa menghentikan Chen Ping untuk melarikan diri dengan santai. Tapi sekarang, itu telah menjadi jimat Chen Ping. Chen Ping melihat api yang berputar di sekelilingnya,
dia sangat menyukainya saat ini. Menggunakan pusaran api ini, Chen Ping mulai berlatih sambil melarikan diri. Penatuatu hanya bisa menonton tanpa daya, tetapi tidak berani mendekat, karena kekuatan hisap pusaran api yang besar akan menyedotnya. Kini dia harus menahan serangan api di tubuhnya, dan juga harus menghindari pusaran api yang muncul dari waktu ke waktu. Seringai di sekitar tubuh Penatuatu telah berputar hingga batasnya saat ini. Ah! Penatuatu meraung dengan marah. Dia masih bisa melihat Chen Ping semakin jauh. Sebagai penguasa alam Mahayana, dia ditipu oleh Chen Ping, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat 4. Penatuatu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Segera, sosok Chen Ping benar-benar menghilang dalam pusaran api, dan Penatuatu tidak bisa lagi merasakan nafas Chen Ping. Penatuatu menjadi gila, dia menahan ketidaknyamanan fisiknya dan masih mencari di tempat terdalam. Tapi setelah lama mencari, tidak ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping sama sekali, dan seringai di sampingnya mulai pecah berkeping-keping. Tanpa perlindungan Grimace, tubuh Penatuatu tidak dapat menahan serangan api. Penatuatu tidak punya pilihan selain berenang ke hulu dengan putus asa. Tertahan di atas sungai magma, Penatuatu sangat tertekan. Semua murid yang dibawanya dibantai, dan dia dikejar dalam waktu lama, tapi dia tidak menyakiti Chen Ping sama sekali. Jika hal ini diberitahukan, siapa yang akan mempercayainya? Di alam Mahayana, saya tidak bisa menghadapi biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Tidak ada yang percaya ini. Tapi inilah faktanya. Penatuatu menyesal datang ke sekte Xian ini. Lebih baik membiarkan tetua lain datang. Dia awalnya ingin mendapatkan pujian, tetapi ketika sekte wajah hantu menelan sekte Xian dalam satu gerakan, statusnya pasti akan naik. Tapi sekarang, semuanya menjadi kacau. Jika dia tidak bisa membunuh Chen Ping, dia tidak tahu bagaimana kembali dan menjelaskan. Melihat aliran lava yang mengalir, ekspresi Penatuatu menjadi semakin jelek. Sepertinya tanpa pengorbanan, tidak ada cara untuk menyampaikan. Setelah Penatuatu terdiam beberapa saat, jejak tekad tiba-tiba muncul di matanya. Segera setelah Penatuatu melambaikan tangannya, lusinan wajah hantu mendatangi Penatuatu, dan pada saat yang sama, terdengar semburan jeritan dari wajah hantu tersebut. Lusinan wajah hantu mulai menempel pada tubuh Penatuatu, dan tubuh Penatuatu terus membesar. Wajah hantu ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan wajah yang garang, dan semuanya melekat pada tubuh Elder Tu, membuat Elder Tu tampak memiliki lusinan wajah. Adapun seringai Penatuatu, perlahan-lahan pecah dari tengah alisnya, dan kemudian gumpalan darah mengalir di antara alisnya. Kemanapun darah mengalir, setiap seringai dengan rakus menyedotnya, sambil memancarkan aura iblis yang kuat. Api hitam yang aneh terus berputar di sekitar Elder Tu. Melihat sungai lava di bawahnya, Penatuatu langsung bergegas turun. Kali ini Penatuatu sangat cepat dan tidak terpengaruh oleh api sama sekali. Saat ini, Chen Ping masih berada di dasar sungai magma, dengan tubuhnya di tengah pusaran api. Ini adalah tempat teraman, hanya saja Chen Ping sekarang tidak tahu apakah Penatuatu telah pergi. Tetapi bahkan jika Penatuatu memiliki kekuatan alam Mahayana, dia tidak bisa tinggal di dasar sungai magma terlalu lama. Chen Ping terbungkus dalam pusaran api dan terus bergerak maju. Adapun kemana arahnya, Chen Ping tidak tahu. Sekarang dia hanya ingin menyingkirkan kejaran Penatuatu. Tetapi ketika Chen Ping bergerak maju, dia menemukan bahwa tidak ada jalan lain, dan ada dinding batu di depannya. Tempat di mana Chen Ping jatuh adalah sebuah jurang. Pada saat ini, Chen Ping benar-benar mencapai ujung jurang tersebut. Kali ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain berenang ke atas. Ketika Chen Ping berenang ke atas, dia melihat dinding batu telah terbakar menjadi kristal yang sangat istimewa oleh api. Semuanya bersinar dengan lampu merah, tampak jernih dan sangat menarik. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh dinding batu, dan aliran api tebal mengalir ke tubuh Chen Ping. Mata Chen Ping berbinar,
dia tidak menyangka ada energi api murni yang tersimpan di dalamnya. Jika Anda menggunakan kristal ini untuk memadamkan tubuh Dharma api sejati dan meningkatkan api tertinggi Anda sendiri, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Chen Ping dengan cepat mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan menghantam dinding batu dengan satu pedang, mencoba memotong kristal di atasnya. Tapi Chen Ping memukul dengan pedangnya beberapa kali, tapi dinding batu itu tidak bergerak sama sekali. Kristal ini sangat kuat, berada di sini dan dibakar oleh api entah berapa lama, kristalnya pasti sangat kuat. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengambil kristal itu, Chen Ping hanya bisa diam-diam menekan tangannya ke dinding batu, menyerap api di dalam kristal. Tempat ini benar-benar ajaib. Aku sungguh berharap aku pernah melihatnya di suatu tempat, kata Raja Iblis Ciyun. Apakah kamu melihatnya? Di mana kamu melihatnya? Chen Ping bertanya dengan cepat. Aku tidak dapat mengingatnya. Kamu juga tahu bahwa aku telah kehilangan ingatanku dan tidak dapat mengingatnya. Tetapi jika kamu membiarkan aku mengendalikan tubuhmu, mungkin aku dapat mengingat sesuatu. Pikiran Raja Iblis Ciyun tidak tersembunyi sama sekali. Tidak mungkin, sebaiknya kamu singkirkan pikiran kecilmu. Chen Ping memelototi Raja Iblis Ciyun. Wah, kamu membuatku bahagia sekarang. Saat aku memulihkan tubuhku dan kembali ke surga, aku pasti akan membantumu. Raja Iblis Ciyun hampir memohon pada Chen Ping. Sial, apakah kamu dapat memulihkan tubuh fisikmu tergantung pada apakah aku dapat menemukan sisa-sisa yang kamu tinggalkan, jadi jangan repot-repot dengan tubuh fisikku. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak akan pernah setuju lagi kali ini. Chen Ping hampir mati secara fisik. Chen Ping mengabaikan Raja Iblis Ciyun, tapi diam-diam menyerap energi api di dalam kristal. Pada saat yang sama, tubuh Dharma api sejati juga terus menguat. Dengan esensi api tertinggi di tangan, Chen Ping tidak perlu lagi takut dengan api terkuat. Hanya saja Chen Ping masih merasa kasihan karena bonekanya terbuang percuma. Pada saat ini, Penatuatu telah bergegas ke sungai magma dan meraba-raba jurang api. Dia harus menemukan lokasi Chen Ping. Pada saat ini, dia tidak lagi takut dengan api, dan seringai di sekujur tubuhnya telah membantunya mengimbangi semua energi api. Saat Penatuatu terus menjelajah, dia segera mencapai ujung jurang. Batu kristal merah di dinding batu juga menarik perhatian Penatuatu. Tepat ketika Penatuatu hendak melihat kristal merah, dia tiba-tiba menemukan bahwa di atas kepalanya, Chen Ping lah yang menyerap energi api di dalam kristal. Pada saat ini, pusaran api di sekitar Chen Ping perlahan menghilang, dan Chen Ping belum menemukan keberadaan Penatuatu. Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa Penatuatu akan berada di kakinya. Lagi pula, Penatuatu tidak memiliki esensi api tertinggi, jadi dia tidak bisa tinggal di tempat terdalam untuk waktu yang lama. Setelah menemukan Chen Ping, napas Penatuatu mulai menjadi sedikit cepat. Di telapak tangan Penatuatu, gumpalan api hitam berputar terus-menerus dan mengembun menjadi panah hitam yang tajam. Suara mendesing, panah panjang ditembakkan, langsung menembus magma, melewati lapisan api, dan menuju ke arah Chen Ping seperti bintang jatuh. Terjadi ledakan keras, dan seluruh sungai magma mulai mendidih. Ketika ledakan mereda, Penatuatu terkejut saat mengetahui bahwa Chen Ping masih berada di atas kepalanya, dan sepertinya dia tidak diserang sama sekali.